Manusia yang hidup di dunia dibiarkan terombang-ambing. Tujuan yang tidak jelas dalam hidup. Hatinya jauh dari ulama dan agama, maka sia-sialah hidupnya. Suatu saat akan menyesali dirinya ketika ruh telah terpisah dari jasad kasarnya menuju alam akhirat. Jiwanya akan kosong seperti di dunia dari nur ma'rifat. Badannya telah mati, begitu juga kalbunya sebagaimana hidup di dunia. Ini menandakan hidupnya jauh dari Islam sehingga meninggalkan zikir. Kalbunya telah mati, dan kalbu yang mati tidak akan menerima cahaya Allah. Cahaya akan didapatkan bagi orang yang telah tertanam dalam dirinya bibit nur tauhid atau bidrut tauhid. Dengan bibit tersebut diamalkan, dikembangkan dan dilestarikan, niscaya kalbu yang telah mati akan dipulihkan dan dihidupkan kembali. Dalam dunia tarekat disebut talqin. Talqin berasal dari bahasa Arab lakona, yulaqinu, talqinan, yang berarti bimbingan. Bimbingan dari seorang guru kepada seorang murid dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembersihan hati dengan menggunakan zikrullah dan sebuah metode yang disebut tarekat. Ibnu Arabi mengatakan bahwa talqin adalah proses pemasukan nur nubuwah ke dalam hati seorang salih. Karena di dalam proses talqin ada penanaman cahaya secara spiritual. Dalam kitab Miftahus Sudur diterangkan bahwa talqin adalah peringatan guru kepada murid. Sedangkan baiat adalah sanggup dan setia murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala kebajikan yang diperintahkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih waman awfa bima ahada alaihi waha fasayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janjinya akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Surat Al-Fath ayat 10. Firman Allah dalam ayat lain, maka bergembiralah kamu dengan baiatmu yang telah kamu lakukan. Itu adalah kejayaan yang agung. Surat At-Taubah ayat 111. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Qurdi, talqinkanlah atau ajarkanlah yang akan mati itu dengan la ilaha illallah. Dan ini pun pernah diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar secara rahasia dalam mengisi kalbunya, yaitu zikir yang terhujam teguh sampai ke dalam kalbu, sehingga Nabi memuji kepada beliau bukan karena banyaknya puasa dan sholat, tetapi karena sesuatu yang terhujam dalam kalbunya. Syekh A'zam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam kitabnya Sirul Asrar, talqin merupakan alat yang memutuskan manusia dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang tidak memotong pohon pahit atau tidak mau menjalani perjalanan pahit tidak akan mencapai yang manis. Talqin dalam arti menanamkan bibit tauhid. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, tanamkanlah dirimu dalam kerendahan. Sebab setiap sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, maka tidak akan sempurna hasil buahnya. Menurut Usman Said Syarqawi, menjelaskan zikir yang paling utama adalah zikir yang melalui talqin. Hal ini berdasarkan perkataan para syekh bahwa zikir tidak akan berfaedah atau tidak ada manfaatnya kecuali dengan melalui talqin. Bahkan sebagai sufi atau ahli thariqah menjadikan talqin sebagai syarat dalam mengamalkan zikrullah. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir yang melalui talqin dari seorang syekh
yang mursyid yang telah mendapat kewenangan atau izin dari gurunya, yang kebaikan dan ketakwaannya benar-benar tampak. Jika seorang syekh telah mentalkin dengan kalimat tauhid, berarti ia telah menyampaikan kepadanya cahaya kenabian kepada seorang murid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.